Shalom, Bapak Ibu, saudara semuanya, apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Haleluya. Saya berharap itu bukan slogan, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan, diaplikasikan dalam hidup. Jadi gak sekedar apa kabar luar biasa, tapi ya selesai sampai di situ gitu ya. Tetapi saya berharap bisa terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Oh, kita ini luar biasa sesuai dengan tema kita. Ya sudah, saya di sana nggak ada, semoga saya bawa ini gitu ya. Tema kita pada bulan ini adalah tentang mentalitas tahan banting. Itu minggu ini ya. Saya memberikan judul mental juang Triwira. Anda yang belum kenal Triwira, pernah dengar namanya Triwira? Wira A, Wira B, Wira C gitu kan. Jadi Triwira itu nanti kita akan bahas satu-satu ya. Karena Triwira Daud ini adalah pahlawan yang luar biasa ya. Pahlawan yang memang sudah memberikan segala-galanya ya bagi Daud. Kita akan coba lihat ya, karena dia di ayatnya di dalam 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Saya tidak membaca semuanya karena apa? Nanti di dalam sub-sub pokok bahasan kita akan melihat satu-satu gitu kan. Jadi saya nggak baca semuanya. Jadi kalau kita ngomong seperti apakah mentalitas tahan banting itu, ya, seperti apa? Jadi saya akan sebelum masuk ke dalam firman, saya akan coba memberikan ilustrasi begini. Saya mendapat kesaksian ada seorang anak yatim piatu di Sumatera, anak yatim piatu yang bersekolah, ya, dia kondisinya memang tidak enak. Coba satu lagi, tough mentality. Kondisinya miskin karena nama yatim piatu nggak punya orang tua, satu klik saja ya. Miskin. Jadi untuk bersekolah dia harus menyapu gitu kan. Bukan hanya kotoran-kotoran yang disapu, sampah yang disapu, tetapi juga mengenai hatinya disapu karena dia menderita ejekan, hinaan, bulian gitu kan. Karena dia miskin. Orang mengejek yang dipegang bukan buku, tetapi sapu. Orang mengecek tangannya yang kasar, orang mengecek bajunya yang lusuh, orang mengecek segala macam yang kekurangan yang ada di dalam diri anak itu. Anak itu membiasakan diri untuk menerima hinaan, karena memang dia tidak berdaya dengan kondisi situasinya. Ya dia lakukan, dan inilah yang saya berharap bisa memberikan mental tahan banting sebagai pembuka. Yaitu istilah yang mungkin sering kita dengar, tapi jarang kita pahami dalam-dalam. Karena tahan banting itu bukan berarti tidak pernah jatuh, tapi selalu bangkit dengan kepala tegak meski dunia telah menjatuhkannya dia berkali-kali. Anak ini dengan kondisi seperti itu tetap sama, sampai akhirnya dia setelah lulus, dia melanjutkan ke SMA, juga mengalami hal yang sama. Setelah SMA dia punya visi ke depan, pengen kuliah, pengen mengubah nasibnya. Akhirnya dia kuliah, dia sempat diterima di perguruan tinggi. Tetapi sekali lagi, dia harus berangkat dari nol. Dia harus jaga toko untuk bisa kuliah. Ini yang disebut bekerja sambil kuliah, bukan kuliah sambil kerja. Kalau kuliah sambil kerja, kuliahnya banyak, kerjanya dikit. Tetapi di sini enggak, bekerja sambil kuliah. Artinya dia bekerja lebih banyak daripada kuliahnya. Makanya dia katakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, situasi kondisi itu tetap kondisinya sama. Tetapi karena dia gigih, fokus kepada pekerjaan, kepada sekolahnya, akhirnya dia lulus. Diterima di salah satu perusahaan yang ada di cabang di kotanya. Tetapi sekali lagi, dia harus mulai dari nol. Pada saat dia masuk, bukan posisi tinggi yang dia peroleh, tetapi posisi rendah. Dia dihina, diejek, dianggap jongos, dianggap direktur, direken batur. Gitu kan? Kondisinya seperti itu, dan dia harus menerima hinaan, kondisi situasi yang tidak mengenakan karena mungkin pakaiannya juga tidak baik-baik saja. Tetapi dia tetap fokus kepada pekerjaannya. Pelan tapi pasti. Suatu saat dia dipromosikan, bahkan satu posisi yang tidak pernah dia impikan, dari posisi yang lebih tinggi. Teman-temannya yang dulu atasannya itu menghina dia, datang meminta maaf. Dia terima segala sesuatunya, ya, luar biasa perkembangannya dari kecil, ya, dari mula, dari yang tidak ada apa-apanya, dia lebih
sampai kepada tempat yang tinggi. Itu dia kerjakan, ya. Kita kalau melihat di sini, bagaimana dia mempunyai mental yang kuat. Kita diharapkan juga begitu. Tetapi ada banyak kasus yang kita bisa melihat di sini. Salah satu contohnya adalah seorang pengarang, 2 orang ya, Chicken Soup for the Soul. Buku ini sangat terkenal. Klik 1. Buku ini sangat terkenal. Jack Canfield dan Victor Hansen, mereka menawarkan buku ini kepada 130 penerbit. Nggak ada yang mau menolak semuanya. Karena apa? Dianggap klise, cerita picisan, nggak laku. Nggak mungkin laku. Apalagi ceritanya kondisinya seperti itu. Chicken Soup for the Soul. Tetapi sekarang ini luar biasa. Diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Bapak Ibu pergi ke toko buku, pasti ada buku ini. Saya sudah melihat beberapa kali, gitu kan? Itu karena Bloomsbury itu yang menerbitkannya. Sampai suatu saat sih seperti itu. Nah, kondisi ini adalah kondisi yang luar biasa. Kita bisa melihat 130 penerbit gak mau. Saya membuat buku, 2 penerbit itu sudah goal. Kalau 1 penerbit gagal, kemudian saya gak mau nyoba, gak enak. Makanya saya mencoba 1 penerbit lagi, goal ya sudah, gitu kan. Nah, apalagi sekarang lebih mudah. Ya, tapi untuk penjualan saya malas gitu kan. Ya udah, pokoknya saya pernah buat buku kondisi seperti ini. Ini contoh salah satu mental tough mentality. Ada contoh lain yang kita bisa berikan, mungkin kenal dengan Harry Potter. Next. Harry Potter, kisah fiksi yang booming, itu awalnya juga dari seorang ibu rumah tangga yang menulis, ibu rumah tangga yang tidak punya karya apa-apa, yang hanya hidup dari santunan sosial. Dia mencoba menawarkan ke beberapa penerbit, ke 12 penerbit besar, tetapi ditolak mentah-mentah. Ditolak. Yaitu J.K. Rowling ya, yang namanya. Dianggap cerita murahan. Sampai pada saatnya ada editor yang mau menerima, itu pun karena anaknya tertarik untuk melihat kisah ini. Tetapi siapa sangka kalau Harry Potter itu menjadi luar biasa dan J.K. Rowling ini menjadi seorang karya yang terbesar, punya penghasilan terbesar dari menulis. Nah, Bapak Ibu, kita melihat di sini bagaimana Allah bekerja pada saat kita tahan banting dengan keyakinan dan fokus, apalagi kalau didasari dengan iman. Nah, di tengah-tengah zaman yang penuh tantangan ini, Tuhan juga membangkitkan pribadi-pribadi yang berani berdiri teguh demi kebenaran kesetiaan. Kita membaca next 1 ayat, yaitu lanjut ya. Kita memperkenalkan yang 3 perwira tadi. Triwira ketiga kan, ada Ishibaal, ada Eleazar, ada Sama bukan sama dengan, tapi Sama itu nama ya, yang bukan hanya ahli perang, tetapi juga lambang iman, keberanian, dan pengabdian. Apa yang membuat mereka memiliki mentalitas tahan banting? Itu yang luar biasa yang akan kita pelajari pada hari ini. Karena istilah ini seringkali belum pernah. Tadi saya kata Triwira ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Padahal ini adalah pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Kita akan melihat satu persatu tokoh ini. Yang pertama kita melihat Ishibaal ya, di dalam 2 Samuel 23 ayat 8. Teks. Ya, 2 Samuel 3. Oke, 2 Samuel 23 ayat 8. Dikatakan begini, inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Ishibaal yang pertama, Ishibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Wow. Satu orang melawan 800 orang. Kita bisa membayangkan bagaimana dia mengayunkan tombaknya dan bagaimana kekuatannya untuk membunuh, menikam 800 orang. Itu bukan sesuatu hal yang mudah. Diperlukan satu energi yang besar, satu semangat yang besar. Karena dia juga harus, di samping membunuh, dia juga harus melindungi dirinya dari serangan musuh. Dan dikatakan ini ayat di dalam 2 Samuel 23:8, Ishibaal membunuh 800 orang. Kenapa kalau dia bisa begitu? Dia memahami, percaya diri bahwa dengan kemampuannya. Seorang angkatan itu percaya diri karena mereka melatih diri. Bela diri mereka latih, menembak mereka latih. Jadi dia percaya dirinya,
dapat. Nah, sekarang apa hubungannya dengan isi Baal ini? Di samping dia melatih dirinya, dia juga percaya penuh kepada Tuhan. Orang itu harus mengandalkan Tuhan. Kalau saya ahli di satu bidang, saya sok-sokan, ada satu titik kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan itu harus ada campur tangan Tuhan. Kalau kita bisa menyerahkan seluruh pekerjaan kita, pelayanan kita, segala sesuatu di dalam tangan Tuhan yang memberikan kuasa kepada kita, dan kita memiliki keahlian untuk itu, maka segala sesuatu itu bisa semuanya mudah. Bahkan yang luar biasa terjadi. Di sini 800 orang tertikam. Dan kalau dikatakan begitu, kenapa kok dia membuat seperti itu? Dia tahu segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Keahlian kita datangnya dari Tuhan. Kemampuan kita, keterampilan kita, harta kita, semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau sudah begitu, bagaimana kita bisa memegahkan diri dengan apa yang kita miliki sekarang? Bagaimana kita bisa memegahkan diri dengan kepandaian kita saat ini? Dikatakan 1 Korintus 4 ayat 7, sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang kau punya yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Jadi jelas, segala sesuatu yang kita miliki, yang kita bisa, itu semuanya berasal dari Tuhan. Itu semuanya berasal dari Allah. Sehingga kita tidak boleh memegahkan diri. Termasuk isi Baal ini, walaupun dia bisa membunuh 800 orang seorang diri, dia tidak memegahkan diri. Dia tahu semuanya adalah dari Tuhan. Amin. Jadi kalau sekarang saudara pandai di sekolah, saudara punya prestasi di tempat kerjaan, saudara punya keuntungan yang besar di dalam usaha, tetapi kalau seandainya hanya mengandalkan diri sendiri, itu semua yang akan jatuh. Apalagi dalam kondisi sekarang. Oleh karena itu tetap kita mengandalkan Tuhan di dalam segala aktivitas kita, dan biar kita juga gigih melakukan. Karena itu ada kewajiban. Kenapa kita harus gigih? Next. Ya, orang yang gigih memiliki keberanian dalam menghadapi tantangan. Bahkan ketika tantangan itu adalah hal yang besar di depannya, seperti menghadapi 800 orang. Dalam kehidupan rohani, tantangan bisa melelahkan. Tetapi orang yang gigih tidak berhenti hanya karena sulit. Ia terus berjalan dalam kekuatan Tuhan. Kemenangannya menjadi kesaksian bagi pihak lain. Ini yang seharusnya menjadi kesaksian kita. Gigih di dalam segala hal. Belum? Gigih di dalam melakukan segala sesuatu. Karena apa? Dunia ini seringkali tidak memberikan pelampung kepada kita. Kalau istilahnya ya, kita di tengah lautan. Dunia ini nggak pernah memberikan pelampung, tetapi mewajibkan kita untuk berenang menghadapi badai sampai ke tepian ke tujuan kita. Oleh karena itu, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, akan sia-sia. Jadi maksudnya kalau kita masuk di dalam lautan dunia ini tidak memberikan pelampung, nggak memberikan pertolongan. Kita harus berenang sampai kepada tepian, kepada tujuan kita. Makanya kenapa kita harus membutuhkan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, yang memberikan kemampuan kepada kita, yang memberikan apa yang kita miliki. Oleh karena itu, setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita berupa bakat dan talenta itu harus dapat kita kembangkan. Harus dapat dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Bagaimana kita dapat mengembangkan bakat atau talenta kita? Yang pertama adalah kita menemukan dulu. Kalau kita tidak tahu talenta kita, kalau kita tidak tahu apa yang kita punyai, yang kita bisa kerjakan, bagaimana kita bisa tahu? Caranya tahu ya Bang? Ya lihat pada diri sendiri. Kapasitasmu, kemampuanmu, lihat. Yang kedua juga dalam persekutuan semacam ini akan dapat dikatakan, oh ya kamu punya talenta, kamu punya karunia, bisa memberikan, menyampaikan kondisinya seperti itu. Nah, kemudian kedua, setelah kita menerima, tahu karakter talenta kita, kemudian kita memberikan atau mengembangkan talenta atau bakat itu. Bakat itu diberikan, tapi kita harus kembangkan.
Makasih. Terima kasih. Dikembangkan talenta itu. Ya, dikembangkan. Bagaimana mengembangkannya? Ya diasah. Ya, kemudian kita mempelajari keterampilan yang mendukungnya dengan sekolah lagi, menjadikan lebih ahli. Seperti musik ini, dia belajar terus chord-chordnya, menghafal lagu-lagunya, menghafal lirik aslinya. Itu belajar. Nggak mungkin seorang pemain musik langsung bisa tahu semuanya. Dia pasti belajar. Betul Pak ya? Dari lagu baru dia pada proses belajar. Kemudian membagikan talenta itu kepada orang lain. Ya, saya mengajar, saya menerima ilmu, saya belajar, saya berikan kepada orang lain. Membagikan itu sama dengan mengasah. Karena pada saat membagikan, saya mendapatkan menggali hal yang baru. Dan dikatakan Matius 25:29, karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini bukan berbicara tentang harta saja. Ini bukan berbicara tentang talenta, tetapi juga kemampuan dan keahlian yang harus diberikan. Oleh karena itu, apa yang kita miliki, itu kita berikan, supaya kita terisi kembali. Ya, apa yang kita beri, kita belikan, supaya kita mendapatkan hal yang baru. Sama seperti donor darah. Saya donor darah 45 kali. Dan dapat penghargaan beberapa. Saat kita memberikan, ada sel darah merah yang baru yang muncul, sehingga kita menjadi lebih sehat. Itulah gunanya donor darah. Ikut donor darah kalau seandainya belum. Ya, yang belum sudah usia 60, belum donor nggak boleh. Tapi kalau sudah donor duluan 55 ke atas nggak masalah, karena sudah donor dari awal. Saat kita memberikan darahnya kepada orang lain, maka darah kita akan tertib baru, kita akan lebih sehat, kita akan lebih segar, karena darah baru itu terproduksi seperti itu. Jadi memberikan kepada orang lain itu lebih baik. Pak, saya punya kekurangan, saya ada kelemahan, saya gak mungkin bisa mengembangkan talenta. Siapa bilang? Mengandalkan Tuhan tuh bisa. Isi Pak bisa membunuh 800 orang, punya talenta dan karunia, dan yakin dengan kemampuannya. Tapi Pak, saya punya kelemahan. Saya akan buktikan di sini. Next, ada beberapa orang yang mengembangkan talentanya dengan luar biasa dan melepaskan segala kelemahan fisiknya. Yang pertama kita lihat Beethoven, yang mengubah musiknya menjadi yang sangat luar biasa. Itu pada saat dia tuli. Bayangkan bagaimana dia seorang pemusik tetapi tuli, dan dia pada saat tuli dia bisa mengembangkan hal yang luar biasa. Itu sudah nggak match. Tetapi itu terjadi. Dan nyata. Masih ada lagi satu. Sebenarnya ada banyak. Next. Ya. Ini adalah seorang yang perenang. Namanya Shelly Manne. Pemenang emas Olimpiade. Untuk gaya kupu-kupu yang dianggap susah pada waktu. Gaya yang tersulit dari semua gaya berenang. Kenapa? Dia berusia polio ya, saat berusia 5 tahun. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Orang tuanya membawa ke kolam renang setiap hari, itu supaya dia bisa mengangkat tangannya dengan bantuan air. Awalnya cuma begitu, supaya dia ada bantuan bisa mengangkat tangannya tanpa, kalau gini mungkin berat, tetapi dia di air mungkin lebih ringan. Awalnya seperti itu, tetapi pada saat dia bisa dengan sukacita, dia gerak, dia berenang, dan mencoba untuk merenang melalui lebar kolam renang. Dan pada saat dia berhasil masuk ke lebar kolam renang, dia mencoba untuk panjangnya kolam renang. Dia coba, dan dia berhasil. Pada saat dia berhasil di lebar, di panjang, dia mencoba panjang itu beberapa kali dan berhasil. Sampai akhirnya, dia menerima emas Olimpiade. Karena kebiasaan yang dilakukan. Ya. Herbert J. Grant mengatasi banyak kelemahan dan menjadikan bakat. Motonya dia apa? Hal yang tekun kita lakukan menjadi lebih mudah untuk dilakukan, bukan karena sifatnya yang berubah, tetapi karena kemampuan kita untuk melakukannya bertambah. Next. Jadi Bapak Ibu semuanya,
Kadang-kadang kita susah untuk melakukan. 1 kali susah, 2 kali susah. Tapi pada saat kita menjadi sering kali melakukannya, bukan keadaan yang berubah, tetapi kemampuan kita yang bertambah. Sama juga dengan seorang ahli. Seorang ahli itu nggak ujuk-ujuk ahli. Proses belajar. Dari yang tidak bisa menjadi bisa. Setelah bisa menjadi mahir. Pemain musik. Dari belajar. Saya belajar musik. Saya bisa sejak kecil. Tapi tidak pernah tekun. Sehingga apa? Ya hanya seperti itu aja batasnya. Nggak bisa. Oleh karena itu harus tekun melakukannya. Bukan karena keadaan yang berubah. Tapi kemampuan kita yang bertambah. Semakin mudah. Main musiknya semakin mudah, Pak. Karena kita mempunyai tambahan pengetahuan untuk itu. Makanya kenapa kita bisa bilang itu lebih mudah. Itulah isi Baal. Dia yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Apa yang Bapak Ibu miliki sekarang ini? Talenta apa? Kalau saya yang muluk-muluk. Kalau saudara bisa bernyanyi, bernyanyilah. Kalau saudara bisa hanya care sama orang, bisa memperhatikan orang, mau mendengar keluhan orang, itu karunia loh. Gak banyak orang yang mau mendengar keluhan orang. Kita perlu. Kenapa? Pada saat orang didengarkan, mungkin dia gak bisa menyelesaikan masalah. Tetapi dia merasa lega kan yang dia cerita. Saudara hanya perlu mendengarkan. Mendengarkan dan mendoakan. Itu karunia. Gak banyak orang yang punya. Yang kebanyakan yang punya adalah karunia ngecewes. Ya toh? Baru cerita sekali, oh iya aku berjago yang mana kemarin, dan seterusnya. Karunia ngecewesnya yang paling banyak. Tetapi karunia mendengarkan, itu hanya beberapa orang yang ketahui. Termasuk almarhum Pak Suko. Saya tuh gak nyangka begitu pinternya beliau itu. Segala sesuatu menguasai, bukan hanya medis, teologi, tetapi banyak kehidupan dia kuasai. Saksinya Pak Sidik. Tapi pada saat saya cerita, dia dengarkan. Meskipun saya cerita membosankan, dia dengarkan. Saya tanya sesuatu pada waktu itu, Pak, kenapa Yesus disalibkan? Katanya sudah mati, pada saat ditusuk keluar darahnya. Apa jawabannya? Saya sampai 3 jam dengerin pertanyaan satu ini. Karena dari satu segi medis, dari segi klinis, dari konsep formulasi darah itu, kandungan darah itu apa saja, itu detail dia cerita. Sehingga saya yakin betul. Terus pertanyaan kedua, bagaimana Pak kalau itu kan hangus sabat? Semua orang kanan kiri di kayu salib itu dipatahkan kakinya supaya proses kematiannya cepat. Kenapa Yesus nggak dipatahkan? Walaupun sudah ada tertulis perbuatannya, bagaimana seperti itu? Dan dia detail kasih. Hal-hal ini penting yang kita ketahui, pengetahuan ini harus kita pahami. Karena apa? Kita diserang kanan kiri yang menggunakan logika. Kalau kita tidak bisa, kita akan katut dengan iman yang lain. Karena nggak secara logika, iman kekristenan itu susah dipahami. Kita tidak ritual, tetapi spiritual. Betul? Kita bukan religi, tetapi relasi. Jadi gak bisa dikatakan yang ritual dan yang religi masuk ke tempat kita. Kita harus mengatakan hubungan kekristenan adalah hubungan. Saya akhir bulan akan membicarakan tentang status versus integritas. Dan itu adalah satu hal yang luar biasa karena hubungan. Di sentro. Minggu depan pedang sehasta di tempat lain. Jadi itu yang kita pahami Bapak Ibu Saudara. Kita memahami kondisi seperti itu. Oke, cepat lagi. Lanjut kepada kedua tokohnya adalah Eleazar. Ya. Satu sikap yang harus dikembangkan adalah di dalam kesulitan sebagai bagian dari pertumbuhan. Orang nggak mau dengar tentang kesulitan. Orang menghindari yang namanya kesukaran. Orang kan lari daripada itu. Tetapi kita lihat di sini bahwasannya kesulitan itu adalah sebagian dari pertumbuhan. Eleazar contohnya. Dikatakan di 2 Samuel 23, 9-10 ya. Kita menyimak bersama-sama. Bapak Ibu Saudara bisa baca di depan. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketika pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin.
yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Bapak Ibu lihat di sini, dia seorang perwira, kan namanya Triwira kan perwira, komandan, jenderal dalam peperangan, panglima perang. Bisa dipahami? Saat dia katakan, ayo maju, serang Filistin, ayo maju, serang. Dia lihat, pasukannya sudah habis. Dikatakan orang Israel mengundurkan diri, jadi dia sendirian. Suruh maju perang, dia sendirian. Karena orang Israel sudah undur, dikatakan begitu kan? Tapi dia bangkit. Dia membunuh demikian banyak orang sampai tangannya itu lesu tinggal melekat pada pedang. Saking banyak dia genggam pedangnya itu untuk membabat kanan kiri dan seterusnya sampai lesu dan seperti pedangnya itu sudah melekat di tangannya. Kemudian setelah menang, orang Israel datang lagi berbondong-bondong untuk apa? Merampas harta. Ya inilah kebanyakan masyarakat kita. Suruh perang, maju perang, komandannya di depan, mundur semuanya. Anak buahnya hilang semuanya. Ini kebanyakan dari kita seperti itu. Pada saat kita sudah menang, kita sudah menang. Semua berbondong-bondong hanya untuk merampas harta. Ya, senengannya yang seperti itu. Kasihan ya pemimpinnya. Kalau udah menang menjarah melok, waktunya perang nggak mau. Ya, banyak orang yang mundur dari pelayanan. Banyak orang yang mundur pada saat dia berperang. Merintis itu peperangan. Membuka satu gereja itu peperangan. Bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara material. Ayo maju kita bangun tempat ini, orang banyak lari. Tapi pada saat berhasil, aku dulu juga ikut membangun kok gereja ini. Berapa banyak kita yang seperti itu? Ayo menjadi Eleazar, bukan hanya untuk tetapi juga berperang membunuh banyak orang. Menghadapi kesulitan sebagai satu pertumbuhan dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kita berperang, kita juga ikut bangga kalau gereja jadi besar. Kesulitan-kesulitan itu harus dihadapi sebagai bagian dari pertumbuhan. Karena semuanya itu tergantung dari perspektif kita. Perspektif melihat itu. Kalau kita melihat masalah, kan seringkali begitu, maka yang besar masalah. Kalau kita melihat Tuhan, yang besar adalah Tuhan. Next, itu adalah sudut pandang atau perspektif yang akan merubah berbagai rintangan tantangan yang sering kita hadapi seakan-akan tampak besar dan kesulitan untuk diatasi akan berubah drastis bila sebaliknya. Jadi kita lihat di sini, di satu sisi itu seperti kotak, karena dari sisi yang ini bisa dibayangkan ya gambar itu. Tapi dari sisi ini, lingkaran. Tergantung sudut pandangnya. Jadi kalau kita menghadapi permasalahan kesulitan yang kita hadapi, kalau kita melihat masalahnya, kesulitan, tantangan yang kita hadapi, maka itu akan memberatkan kita. Tetapi kalau kita melihat Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita, maka itu akan membuat kita lebih menang. Karena apa? Kita melihat masalahnya kecil. Seringkali begitu. Itu tergantung sudut pandang kita. Gimana kita melihatnya? Susah Pak, apalagi saya nggak punya solusi. Ya, itu tantangannya. Makanya dikatakan untuk merubah tantangan itu menjadi peluang. Tidak mudah. Makanya di awal apa? Perlu kemampuan, perlu skill. Yang kedua kita mengubahnya. Itu runtutannya sih seperti itu. Mazmur 121 ayat 1-2 dikatakan, aku menjadi ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ini tidak berbicara tentang nyanyian Mazmur. Kalau kita mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dia melihat gunung-gunung yang tinggi. Oh, ayo tolonglah aku. Tetapi dikatakan keputusannya, dari Tuhanlah yang menjadikan langit dan bumi. Itu yang pertama. Tetapi juga bisa berkata begini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, aku melayangkan mataku kepada permasalahanku, aku melayangkan mataku kepada problemku, aku melayangkan mataku kepada gunung-gunung persoalanku. Dari manakah datang pertolonganku?
Aku melihat gunung yang tinggi di hadapanku, gak bisa melalui. Aku melihat masalahku di depan tidak bisa melalui. Aku melihat masalahku karena gunung yang tinggi. Tetapi Pemazmur katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Karena di atas gunung masih ada langit. Jadi kalau kita mengatakan begitu, oh Tuhan, di depanku ada gunung, tetapi Engkau lebih besar mengatasi segala langit. Masalahku besar Tuhan, tapi aku memiliki Allah yang besar, dahsyat seperti Engkau. Makanya pada saat Eleazar menghadapi orang Filistin, dia kerjakan sendiri dan bunuh mereka semuanya. Jadilah bagai pemenang, bukan follower yang hanya mengikuti. Kalau ke gereja, ikutlah ambil di dalamnya. Jangan cuma church goer. Artinya apa? Hanya memanasi kursi gereja. Kalau itu yang saudara lakukan sampai saat ini, bertobatlah. Kenapa? Saudara harus ambil bagian di dalamnya. Karena Daud juga mengatakan pada saatnya orang tidak ikut berperang, gak boleh dia ikut menjarah. Kan begitu. Tetapi kadang kasih karunia, ya sudah, menjarah. Gitu kan. Semuanya itu berhadap pada iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman itu yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu mengatasi segala tantangan dan rintangan. Iman itu yang akan memampukan kita untuk melihat peluang di antara segala macam rintangan atau hambatan yang kita hadapin. Dengan memusatkan perhatian kepada Tuhan, kita mengalihkan pandangan kita kepada pengharapan. Jadi pada saat kita memusatkan kepada Tuhan, ada harapan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita berpaling dari Tuhan, maka harapan itu hilang. Kalau kita memusatkan perhatian pada Tuhan, meskipun ada kesulitan, meskipun ada rintangan, kita bisa menang karena Tuhan Allah beserta kita. Dan bukan hanya itu, kalau kita melihat kepada Tuhan, maka kita mempunyai harapan karena Tuhan yang sudah memiliki rancangan dalam kehidupan kita. Next, Yeremia 29 ayat 11. Dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Single, ya, bukan mereka satu persatu. Kamu. Tuhan punya rencana yang dahsyat tentang aku, juga tentang Bapak Ibu Saudara satu-satu. Jadi kalau kita mempunyai pandangan kepada Tuhan, mempunyai pandangan iman yang memberikan masa depan, karena kita tahu bahwa Allah itu yang akan memberikan rancangan yang luar biasa. Amin. Jangan lihat kondisi situasimu sekarang, berubah dengan kondisi situasi yang ada, dengan sampaikan itu sebagai semangat juang Tribira. Loh, pada saat menghadapi 800 orang, ya ada takutnya. Saya mengalami hal ini sering kali. Saat saya diperhadapkan kepada masa, bukan hanya di perusahaan, di pemerintahan juga. Saya dulu Dewan Pengupahan, itu sering kali di demo. Di perusahaan, dimanapun saya juga sering kali banyak demo. Dan namanya HRD dulu, saya harus di depan menghadapi mereka. Ya, jumlahnya ya banyak, apalagi kalau Dewan Penentuan Upah. Semua kabupaten keluar, harus dihadapin. Belum lagi LSM, bupati, dan seterusnya. Harus dihadapin. Tetapi kalau kita punya Tuhan, kita nggak pernah takut menghadapi apa-apa. Tahan banting berarti menyambut kesulitan sebagai bagian dari pertumbuhan. Semakin sering kita menghadapi masalah, semakin kuat otot mental kita. Orang nge-gym lagi olahraga. Sedikit, kuat, ditambahi bebannya. Sampai 100 kilo. 100 kilo saya nggak kuat. Tapi orang nge-gym bisa langsung 100 kilo. Karena ada pengakuan yang gym. Saya 100 kilo Pak, kanan kiri bisa. Oh, luar biasa. Oh, badannya kekar. Ya, mungkin ada yang tahu di sini kan ya. 100, 200 kilo diangkat. Saya enggak lah. Apalagi saya sambungan di tulang belakang. Enggak mungkin saya melakukan itu. Ya. Tulang belakang saya sempat sambungan. Itulah yang harus kita harus mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita dan melihat kerintangan sebagai kesempatan untuk bertumbuh dan memperkuat iman. Orang mengalami kesalahan itu lumrah, tetapi akan menjadi keledai dungu. Ini ngomong kayak kasar, tapi Alkitab bilang kalau kita melakukan cara yang sama, melakukan kesalahan, gagal,
dan melakukan kesalahan yang sama, jatuh di lubang yang sama, fatal. Padahal kita tahu lampu pijar ini, peneliti untuk mencapai satu titik temuan yang luar biasa, percobaannya itu sudah ribuan kali. Dan pada saat Thomas Alva Edison katakan, saya sudah mengetahui satu cara, berhasil, bahwa cara ini tidak bisa digunakan untuk membuat lampu pijar lagi. Makanya kenapa dikatakan dia mencoba terus menjadi usaha yang baru, maka dia semakin diasah, semakin kuat, semakin pintar. Itu yang penting, ya. Oke, yang ketiga adalah sama. Next. Sama adalah triwira yang ketiga. Ya. Bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan intelektual. Ya. Saya pernah ngomong seperti ini, ada beberapa kecerdasan. Yang pertama yang kita kenal apa? Intelligence quotient, IQ. Terus setelah IQ, EQ, emotional quotient atau emotional intelligence yang akan kita pelajari ini. Yang ketiga apa? SQ. Apa yang berkaitan dengan ini? Kerohanian. Apa? Spiritual quotient. Benar, saya lupa. Yang keempat ada, yang kelima, yang terakhir ada lagi, sebenarnya banyak, tapi yang ini AQ. Pernah dengar AQ? Adversity quotient. Itu adalah semangat ketahanan, dan kita perlu belajar itu karena kegiatan ini mestinya Paul J. Stock yang menciptakan itu, seorang Kristen, ya. Dia membagi dalam 3 kelompok, quitter, camper, kemudian pendaki atau climber. Di posisi mana kita? Apakah quitter? Selama ini banyak orang hanya quitter, menunggu. Dia mungkin ada lebih baik sebagai camper, tetapi yang terbesar adalah climber. Ya itu. Ya kita pelajari di sini adalah emotional quotient, mestinya ada 5, tapi saya akan bagi 3 aja. Ya. Secara umum diartikan sebagai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan gabungan antara sifat positif, misalnya kemampuan seseorang untuk berkomunikasi lebih baik, memecahkan masalah dengan cara efektif, dan membina hubungan baik dengan para rekan kerja atau klien. Itu ada pada sama. Sama ini tidak bukan hanya kekuatan fisiknya saja, tetapi dia punya kecerdasan emosional. Dia bisa menahan diri. Dia bisa menguasai diri. Kalau di Alkitab ada buah roh. Di pelajaran di dunia katakan emotional quotient. Orang yang mempunyai ciri-ciri dengan emotional quotient tinggi, dia bisa memahami diri sendiri. Next. Dia bisa memahami diri sendiri dengan baik. Daniel Goleman mengatakan begini, mengenali memahami perasaan diri sendiri dengan baik adalah kunci utama pencapaian kecerdasan emosional. Jadi tadi saya katakan bahwa bagaimana kita bisa mengenali diri sendiri. Kita tahu potensi diri, kita tahu kelemahan kita. Pakai potensi itu untuk melayani Tuhan. Pakai kelemahan untuk kita bisa mengasah lagi, meningkatkan. Ini penting. Harus kita pahami. Ya. Karena pada saat kita mau mengenali diri sendiri, kita bisa mengendalikan emosional. Ya, mengendalikan emosi di dalam kehidupan kita. Itu artinya apa? Kita tahu bisa mengendalikan emosi, bisa mengendalikan stres. Orang yang lelah biasanya juga stres, depresi, stres, sudah lelah pulang kena macet, stres. Saat itu juga, nah itu sekarang ini yang saya baru mencoba untuk mengendalikan, menikmati rasanya. Ya kan, kalau saya minum kopi itu pahit, nggak gula, nggak pakai gula, nggak. Itu kita bisa merasakan dan menikmati. Ada kopi kemarin saya dibuatkan kopi, itu rasanya manis di lidah pertama. Pada saat sentuhan di lidah itu manis, rasa rumnya kuat dan seterusnya. Begitu ditelan aftertaste-nya pahit. Tahu aftertaste? Yang dia tahu pasti. Jadi macam-macam. Kita nikmati kepahitannya. Karena hidup ini lebih pahit katanya. Kita nikmati. Kenapa? Karena penikmat kopi bukan hanya manis gula, kita nggak minum gula, betul? Kita nggak minum gula ya? Nggak, minum kopi, ya kopi saja. Seperti itu. Kekalitas 3 kekalitas kami, itu kebiasaan datang ngopi disik. Loh iya, datang 10 menit dapat kopi, kalau udah langsung mulai ya nggak minum kopi. Makanya 10 menit sebelumnya dia harus datang, supaya bisa menikmati kopi. Nah, ini kita memahami diri sendiri.
Kemudian kita bisa berempati kepada orang lain. Maksudnya empati adalah tidak terburu-buru mengambil keputusan. Dipikirkan masa-masa, dipertimbangkan, itu adalah bagian dari kecerdasan emosi. Kenapa? Orang biasanya gemerungsung. Oh Pak, Anda dapat hadiah Pak, 150 juta Pak. Bapak coba ke bank dan seterusnya. Gemerungsung, jadi ketipu. Betul? Sekarang kan banyak seperti itu ya, mungkin agak reda karena sudah banyak ketahuan bilangnya. Tidak tergesa-gesa mengambil keputusan itu adalah satu bentuk kecerdasan emosional. Bahkan pemimpin yang mempunyai empati tidak hanya bisa bersimpati kepada orang-orang yang di sekitarnya, mereka pun dapat menggunakan pengetahuan dan kemampuan mereka untuk memperbaiki kinerja organisasi dengan cara halus dan yang terbukti menjadi bagian yang strategis dalam jangka panjang. Pemimpin yang punya emotional quotient bukan hanya ngajak ayo kerja semuanya, enggak. Tetapi dia bisa masuk ke dalamnya, memberikan motivasi yang tanpa diketahui oleh anak buahnya. Karena apa? Empati. Ngopi saya ngopi. Lama-lama dia, ya itu yang sekarang ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah memahami kondisi ini. Yang bosnya tidak hanya kekerasan dan kuasa, tetapi dia bisa masuk ke dalam, tapi memberikan solusi. Enggak secara detail, tetapi masuk di dalam setiap karyawannya. Sampai akhirnya solusi dari satu organisasi itu bisa terpenuhi. Nah, itu yang luar biasa. Bagaimana orang Kristen? Kita harus bisa memahami itu. Kita harus belajar juga. Bukan hanya sekedar belajar firman itu kayak apa, Pak? Saya kasih ini supaya kita bisa memahami, karena ini dalam kehidupan ada. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah tahan banting. Next. Tidak mudah menyerah, itu tahan banting. Tahan banting ya. 2 Samuel 23, 11 dan 12, yang terakhir itu sama. Sesudah dia sama anak Agi orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Bapak Ibu Saudara, dikatakan dia tidak mudah menyerah. Meskipun sekali lagi dikatakan di sini, rakyat tentara yang menyertainya pada buyar, pada mengundurkan diri. Pak Suko di gereja dulu, gereja ini ada saya. Tapi kalau semua orang meninggalkan saya adalah orang terakhir yang melangkah keluar. Betul Pak Sidik? Tapi dia malah duluan berangkat keluar. Dia mengatakan begitu, kalau seandainya dibubarkan, saya adalah orang terakhir yang akan meninggalkan gereja ini. Sama, seperti sama, gitu kan? Ketika semua orang maju, ayo perang, pasukan hilang. Berkali-kali disebutkan kan, di orang Israel ini kurang ajar banget. Pemimpinnya suruh maju ke depan, dia orangnya mundur semuanya. Ya kayak strateginya Daud kan, Uria maju, habis itu mundur, sampai Uria terbunuh. Masih ingat posisi itu? Saya kadang-kadang, kok gitu ya strategi perangnya? Sama. Semua orang begitu, orang bicara ayo maju, mundur semuanya sehingga tinggal pemimpinnya. Tetapi Triwira ini teruji mental juangnya. Isibaal, Eleazar sekarang sama. Sendirian menghadapi orang-orang musuh-musuh. Ada yang membunuh 800 orang dan menghabisi banyak orang, termasuk sama ini di ladang sebidang tanah, ladang kacang merah. Kacang merah itu bukan tempat pertemuan yang ideal. Kacang merah, bukan kacang merah ya. Ladang kacang merahnya itu bukan tempat suatu pertempuran, tapi dia mempertahankan tempat itu. Kesetiaannya mempertahankan tempat itu. Yang luar biasa. Mentalitas tahan banting itu bukan sekedar tentang kekuatan fisik atau kecerdasan intelektual, tentang mengubah cara pandang terhadap kesulitan, melihat masalah bukan sebagai tembok penghalang, melainkan sebagai tenaga naik. Tantangan bukan untuk ditakuti, tetapi dipecahkan satu demi satu. Seperti itu. Jadi bagaimana perspektif kita? Yakin kita punya kemampuan, bersandar pada kekuatan Allah, melihat kepada Allah, perspektifnya harus lihat kepada Tuhan. Itulah kacamata iman, sehingga kita bisa mengubah cara pandang itu bukan sebagai penghalang tetapi sebagai peluang.
Apa yang kita bisa lakukan di sini Bapak Ibu saudara? Tantangan bukan halangan, tapi peluang untuk menjadi lebih baik. Kenapa? Next. Yang pertama, tantangan itu mendorong perkembangan pribadi. Ya, pengalaman itu dapat meningkatkan kualifikasi kita dan membuka pintu peluang baru. Kalau kita senantiasa diasah, kita semakin tajam. Kualifikasi kita semakin naik. Betul? Kita semakin ahli. Kemampuan kita naik. Itu karena disasah. Asahan kita apa? Tantangan dan rintangan. Maka dikatakan pengalaman itu dapat meningkatkan kualifikasi dalam kehidupan kita untuk membuka satu peluang baru. Ada temuan yang baru dalam kehidupan kita. Yang kedua, tantangan membangun ketahanan dengan belajar menghadapi dengan tenang, yang tadi dikatakan sebagai emotional intelligence, itu tidak cepat buru-buru mengambil keputusan, tapi dia dengan tenang. Dia mengatasi masalah dengan rasional dan membangun ketahanan yang kuat akan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya seorang yang tenang itu artinya mempunyai emotional quotient tinggi, emotional intelligence tinggi. Dia nggak akan gopoh saat ada masalah. Seringkali kita gopoh sehingga namanya diganti dari Bambang menjadi, ada yang namanya Bambang? Nggak ada ya. Diganti namanya dari Bambang menjadi Mr. Go, Mr. Gopoh. Kalau di tempat ini mungkin nggak apa-apa. Coba Bapak bayangkan, di satu perusahaan yang bosnya memerintah selalu siap, dan kalau nggak siap ngamuk, kalau nggak siap vitamin G-nya keluar, itu stres. Dan saya sering di posisi itu, karena saya posisi biasanya tertinggi dalam satu departemen, harus siap segala sesuatu, data harus siap, action harus siap, kemudian peluang-peluang apa yang kita mau, apa rencana kalau sudah ada masalah gini, harus siap jawaban. Tetap pada saat tekan seperti itu, ketahuan jati diri kita. Saat ditekan ada masalah, yang keluar dari ada. Ngerti? Bahasa Surabayaan itu loh. Ya binatang. Saat ditekan, itu yang keluar itu duluan. Ya. Banyak atau sedikit yang saat ditekan tenang. Yang saat ditekan, dia bisa berpikir jernih. Sedikit. Nah, kita yang jadi bagian itu. Sama mengajarkan seperti dia punya intelijensi yang tinggi. Dia harus mempertahankan ladang yang sempit. Ladang kacang merah, setia untuk melakukannya. Karena dia punya intelijensi yang tinggi dan dia punya ketahanan di sana. Yang ketika tantangan mengajarkan pembelajaran dari kegagalan. Kita tahu, tadi sudah saya sebutkan, pada saat kita gagal, setidaknya kita mempunyai cara untuk tidak diulang lagi. Menghadapi masalah, kita punya cara untuk tidak melakukannya lagi. Saya sering melakukan pada saat dulu awal-awal kerja. Saya bekerja di sebuah asuransi tahun 90, Lipo, Life, sekarang nggak ada. AIG Lipo sekarang. Nggak tahu sekarang berubah lagi atau enggak. Itu pada saat kunjungan ke klien, saya selalu dapat belajar baru. Oh, menghadapi orang begini, menghadapi orang begini. Jadi lihat mukanya, dia bicaranya, oh nggak familiar, saya harus bagaimana melangkah. Tahu, kenapa? Setiap hari berhubungan, 7 customer yang harus dikunjungin. Setiap customer masing-masing berbeda, tetapi pasti ada golongannya. Oh, kelompoknya kayak gini. Itu belajar. Makanya kita belajar dari kegagalan-kegagalan klien kita selama ini. Tantangan membuka peluang baru, ya ternyata. Kita tidak akan pernah mendapatkan peluang baru kalau kita hanya di zona nyaman. Ya, next. Di zona nyaman, kita harus keluar dari zona nyaman baru kita mendapatkan satu peluang yang baru. Gak percaya, ya silahkan coba. Sudah nyaman aja di rumah. Gak akan ada orang itu datang. Ya kalau datang itu kasih karunia. Tetapi orang yang keluar dari kasih karunia kenapa? Karena ada yang orang lain mencukupin. Tetapi tadi saya katakan, dunia ini tidak memberikan pelampung kepada kita. Kalau dunia ini memberikan pelampung di lautannya, itu kasih karunia. Tetapi mewajibkan kita harus berenang untuk ke tepi. Dunia nggak pernah memberikan pelampung. Jadi maksudnya apa? Kita harus berusaha untuk diri sendiri dan keluarga kita. Itu yang harus dipikirkan. Sehingga kita tidak tergantung kepada orang lain. Tidak mengandalkan orang lain. Pada saat kita menyatakan bahwa kita harus berenang sampai tujuan, kita hanya memandang pantainya, daratannya, memandang kepada Tuhan.
Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku dari Allah yang maha tinggi, yang menciptakan langit dan bumi. Gunungnya ada, persoalan gunung-gunung persoalan ada, tetapi saya punya pertolongan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang mengatasi gunung-gunung. Bisa dipahami? Itulah kenapa kok kita harus bisa. Karena tantangan juga menguji kreativitas kita untuk inovasi baru. Jelas, sudah sangat berhubungan ya dengan tadi ya. Kita bisa berpikir kreatif pada saat kita menghadapi tantangan dan berpikir inovatif, solusi yang inovatif untuk menciptakan solusi-solusi baru. Kemudian terakhir ada tantangan meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa kok bisa katakan begitu? Saat kita berusaha menghadapi masalah-masalah demi masalah, kita menghadapi masalah-masalah itu, kita mempunyai cara untuk melakukannya, kita menyelesaikannya, itu menimbulkan satu kebanggaan. Pada saat kita bisa mengatasi tantangan sulit, itu adalah satu kebanggaan kita bahwa saya sudah menyelesaikan itu. Kalau saya bisa menulis ini. Dan pada saat itu kita punya keyakinan, percaya diri akan mampu menghadapi tantangan di depan. Saya nggak pernah khawatir. Ya puji Tuhan, Tuhan percayakan itu pada saya. Setiap saya keluar perusahaan, sudah ada perusahaan yang menerima lagi. Pasti contohnya bisa menjadi saksi. Sampai saat ini, keluar besok sudah ada yang nangkep. Kenapa? Saya memahami apa yang harus saya kerjakan. Saya memahami kapasitas saya, kemampuan saya. Tetapi saya tetap bersandar kepada Tuhan. Karena Dia yang mencipta segalanya. Tanpa Dia, kemampuan keahlian saya nggak ada artinya. Oleh karena itu, mari kita mengubah halangan itu menjadi peluang yang luar biasa. Ayat terakhir, ya, kita akan baca sambil saya mengundang tim worship leader sehingga maju ke depan. Filipi 4 ayat 12-13 dikatakan begini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Tahu, saya pernah mengalami kekurangan. Bagaimana seperti anak yang saya ilustrasi saya tadi pagi. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya pernah mengalami diejek, saya pernah mengalami dibully karena pakaian, karena istilahnya kemiskinan, karena status sosial. Saya pernah mengalami itu. Saya pernah mengalami kelimpahan sampai uang yang tidak bisa saya bayangkan saya bisa terima. Dalam 1 tahun bisa pergi jalan-jalan ke luar negeri 12 hari kali 2. Itu luar biasa. Ya, saya tahu kata kekurangan, saya tahu juga arti kelimpahan, gitu kata Paulus. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada satupun yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya yang tertinggi kita tahu, yang terendah kita juga ngalamin. Pada saat kita bisa mengalami yang lebih tinggi, misalnya kita sudah pernah pegang uang 1M, kita terima besar kecil itu udah gak ukuran, karena kita pernah. Aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Tetapi yang di satu kata kunci terakhirnya adalah yang luar biasa begini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Segala perkara. Bukan satu perkara, segala perkara. Apakah perkara rumah tangga? Iya. Apakah perkara sekolah anak-anak? Iya. Apakah perkara masalah kerjaan? Iya. Masalah usaha? Iya. Segala yang kita hadapin itu dapat ditanggung karena kita mempunyai kekuatan dari Allah yang Maha Tinggi. Amin.